Ini adalah garis jalan mati. Siapapun yang melewati garis ini akan langsung pingsan. Di seberang garis, ada dua polisi berbaring di tanah, tidak yakin apakah mereka hidup atau mati. Semua orang di sisi ini hanya bisa menatap, tidak berani melewati batas menyelamatkan mereka. Awalnya, polisi mengira itu adalah serangan biokimia. Jadi memerintah seorang polisi peserta pelatihan untuk memakai masker gas. Lalu mengikatkan tali sebesar ibu jari padanya. Dia perlahan berjalan maju selangkah demi selangkah. Baru berjalan 5 meter, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran, jatuh ke tanah. Yang lain bergegas menariknya kembali. Segera setelah kembali ke sisi garis ini, dia segera bangun. Garis jalan ini seperti perbatasan ke neraka. Apa yang terjadi dengan kota kecil ini? Mengapa hal aneh ini terjadi? Ternyata tidak lama ini, kota ini mengadakan upacara yang penting. Tapi saat itu jam 10, tiba-tiba bayangan hitam tiba-tiba menutupi seluruh kota. Tepat pada saat itu, seluruh penduduk tiba-tiba pingsan dan kehilangan kesadaran. Termasuk hewan. Sebuah insiden yang tidak biasa di kota segera menarik perhatian polisi. Mereka menduga ada serangan biokimia di sini. Jadi mengirim seorang profesor wanita untuk menyelidiki. Dan Frank adalah penduduk kota ini. Tetapi karena dia harus keluar di pagi hari, jadi dia beruntung bisa keluar dari situasi ini. Tepat ketika semua orang menyerah. Tiba-tiba semua orang yang sedang koma terbangun. Selain merasa lelah, maka mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Profesor wanita memimpin orang ke kota untuk menemukan penyebab insiden koma. Tetapi setelah tentara sibuk sepanjang hari, tidak ada yang ditemukan. Pada hari-hari berikutnya, kesehatan orang-orang masih baik. Kehidupan semua orang perlahan kembali normal. Orang pikir itu sudah berakhir. Tapi 1 bulan kemudian, istri Frank menjadi seorang ibu. Ini adalah kabar baik. Tapi tidak mungkin begitu. Semua wanita di kota sedang hamil. Termasuk ibu yang berumur 60 tahun. Dan bahkan gadis yang belum dewasa. Mereka semua berhamil. Terutama hari pembuahan adalah hari ketika orang-orang mengalami koma massal. Semua pria sangat pahit. Mereka merasa bahwa kepala mereka telah bertanduk. Sebagai seorang dokter, Frank menyadari ini tidak biasa. Segera beritahu profesor wanita tentang berita tersebut. Dalam pertemuan kota, profesor wanita ini mewakili pemerintah di pertemuan itu. Dia berjanji kepada orang-orang itu. Karena kejadian kehamilan ini telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari Akademi Kesehatan Nasional. Jadi demi melakukan penelitian, siapa yang rela melahirkan akan menerima tunjangan bulanan $3.000. Apakah itu $3.000 per keluarga? Bagaimana jika istri dan anak perempuan saya sama-sama hamil? Itu akan menjadi $6.000. Di bawah kesuburan uang, pria telah memilih untuk bernegosiasi secara diam-diam. Namun ada beberapa wanita yang masih memutuskan untuk melakukan aborsi. Tapi di malam itu, semua wanita memiliki mimpi yang sama. Dalam mimpi, mereka dengan lembut mengelus perut mereka. Wajah penuh kesucian. Pada hari berikutnya, semua wanita memutuskan untuk melahirkan anak. Saat perkiraan tanggal lahir semakin dekat, pemerintah telah menyiapkan ruang bersalin kelas atas. Khusus digunakan untuk melahirkan bagi para wanita ini. Setiap anak lahir dengan lancar. Tapi gadis Lily yang tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun mengalami kesulitan. Dengan bantuan profesor wanita, Lily akhirnya melahirkan dengan sukses. Tetapi profesor mengatakan kepadanya bahwa Lily melahirkan bayi yang kelahiran mati. Kemudian ambil alasan menangani kelahiran mati, dokter wanita itu membawa bayi itu pergi. Lalu sembunyikan di lab dia. Kelahiran banyak bayi telah membawa suasana yang baik ke kota. Semua orang sepertinya lupa bahwa anak-anak ini memiliki asal yang tidak jelas. Tapi Frank dan profesor wanita mengetahuinya. Anak-anak itu memiliki hubungan darah. Bisa juga dikatakan bahwa ayah mereka adalah orang yang sama. Ini di luar imajinasi siapapun. Waktu berlalu, anak-anak telah tumbuh dewasa. Orang tua mereka akhirnya mengetahui hal yang aneh. Anak-anak itu semua memiliki rambut platinum. Apalagi perkembangan cendekiawannya sangat cepat. Baru berumur 1 tahun, mereka sudah bisa mengurutkan nama mereka. Dan di rumah Frank sekarang. Karena putrinya menjatuhkan makanan, istrinya marahinya dengan keras.
Siapa sangka biji mata putrinya akan berubah menjadi hijau. Para wanita ini sedang memasak. Tiba-tiba biji mata putrinya membiru lagi. Kemudian wanita itu langsung dikendalikan untuk mencelupkan tangannya ke dalam air mendidih. Untungnya, sahabatnya berlari untuk menariknya keluar tepat waktu. Tapi 1 detik kemudian, dia mencelupkan tangannya ke air mendidih lagi. Sampai mata putrinya kembali normal, dia menjadi tenang. Dia kemudian dirawat di rumah sakit. Melihat lengannya yang terbakar parah, dia benar-benar menyesal melahirkan seorang anak. IQ anaknya sangat tinggi, tetapi tidak memiliki kemanusiaan. Dia ingin menceritakan semua ini kepada suaminya Frank. Tapi dikendalikan oleh anaknya. Membuatnya tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Setelah keluar dari rumah sakit, putrinya bahkan mengendalikannya untuk melompat dari tebing. Sejak kematiannya, hal-hal aneh muncul di kota semakin banyak. Setiap insiden ada hubungannya dengan anak-anak ini. Orang-orang di kota telah pindah semuanya. Hanya beberapa orang yang tersisa. Tidak lama kemudian anak-anak tumbuh. Mereka terlihat sama. Rambut adalah warna platinum yang sama. Saat keluar, mereka semua berbaris. Dibagi menjadi pasangan, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Satu-satunya David di baris terakhir. Dia tidak punya teman, jadi dia harus sendirian pada akhirnya. Cukup umur untuk pergi ke sekolah. Anak-anak pergi ke ruang kesehatan sekolah untuk memeriksakan mata mereka. Profesor wanita menemukan biji mata mereka sangat aneh. Karena kebingungan, dia tidak hati-hati ambil obat yang salah. Setelah merasakan sakit, anak ini langsung berteriak. Anak-anak di luar berbalik untuk melihat pada saat yang sama. Gadis kecil di atas buru-buru bergegas ke rumah sakit. Hanya melihat matanya memancarkan cahaya merah terang. Tubuh dokter wanita itu langsung kehilangan kendali. Dia mengambil botol obat tadi dan membutakan matanya sendiri. Seiring bertambahnya usia, kemampuan anak-anak ini menjadi semakin kuat. Tidak ada yang bisa mengajari mereka. Jadi kepala sekolah membiarkan mereka di kelas yang sama. Dan ingin meminta Frank untuk mengajari mereka. Tapi kematian mendadak istrinya menyebabkan Frank kehilangan semua keinginannya. Dia menolak permintaan kepala sekolah. Setelah kembali ke rumah, kepala sekolah ingin merawat putranya sebentar. Tapi David bisa membaca pikirannya. David bilang kepada ibunya jangan berpura-pura peduli dia. Kepala sekolah diejek oleh putranya, tetapi dia tidak marah sama sekali. Karena di matanya, ini adalah anak yang dilahirkannya. Mungkin karena merasakan kekhawatiran ibunya. Juga membuat David merasa bingung untuk pertama kalinya. Keesokan harinya saat berjalan bersama anak-anak, David secara sukarela meninggalkan barisan. Dia berjalan sendirian ke kuburan. Di kuburan, dia bertemu Frank mengunjungi makam istrinya. Setelah merasakan pikiran Frank, dia tahu bahwa Frank telah kehilangan orang yang paling dia cintai, jadi David mengungkapkan isi hatinya. Sebenarnya aku juga kehilangan orang yang paling aku cintai. Pernyataan dari David ini sangat mengejutkan Frank. Sekarang Frank ingat bahwa anak-anak ini semua memiliki pasangan. Hanya David yang kesepian. Jadi di masa lalu, janin mati yang dilahirkan Lily adalah pendamping David. Ketika bayi itu pergi, David juga merasakan sakitnya. Ini memberikan Frank harapan. Anak-anak ini tidak sepenuhnya tanpa kemanusiaan. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Jadi Frank mencari kepala sekolah, meminta untuk mengajar anak-anak ini. Tetapi ketika dia pergi ke kelas, dia menemukan bahwa IQ anak-anak itu sangat luar biasa. Mereka bisa belajar sendiri. Bahkan lebih berpengetahuan dari Frank. Hari itu, Frank baru saja meninggalkan kelas, seorang petugas kebersihan yang mabuk masuk. Dia menyebut anak-anak monster. Bahkan memegang gagang sapu di tangan untuk mengancam mereka. Ini membuat mereka marah sekaligus. Mereka berdiri satu persatu. Cahaya biru di mata mereka. Petugas kebersihan segera dikendali ke atap. Kecelakaan itu terjadi lagi, membuat Frank merasa sangat tidak berdaya. Frank datang untuk mencari profesor wanita untuk mengetahui identitas mereka.